Bagaimana cara saya memahamkan kepada anak didik saya tentang khilafah? Di antara prinsip di dalam pendidikan Islam itu, selain bahwa kontennya itu haruslah berbasis kepada akidah Islam, dalam arti bukan harus seluruh pemahamannya itu harus diambil dari akidah Islam dan syariat Islam, tidak, tetapi yang menjadi penilai, yang menjadi pengukur untuk menilai ini sesuatu yang benar ataukah salah, baik buruk, terpuji tercela, itu haruslah konsep Islam yang disandarkan pada akidah Islam. Nah, itu prinsip pertama. Jadi kita mengajarkan harus memang ada konsep, itu adalah konsep yang benar. Tapi ada juga prinsip bahwa yang benar ini itu juga ketika disampaikan kepada anak-anak kita itu ada yang namanya berbasis usia, sesuai dengan tumbuh kembang mereka, sesuai dengan tahapannya. Kan tidak kemudian dalam satu waktu itu geradak semuanya sampai kemudian dia itu paham gitu ya, khilafah itu wajib, padahal dia tidak ngerti, pasti belum mengerti kenapa saya itu harus taat sama Allah, memang Allah itu siapa, ya tidak bisa. Jadi harus ada steppingnya. Nah steppingnya itu kalau dari sisi pemahaman, pertama itu pasti tarkis akidah dulu, menancapkan dulu, mengokohkan dulu jati diri dia bahwa dia itu hamba Allah. Dia mengenali Allah itu siapa, bagaimana sifat-sifat Allah itu terrefleksikan pada keseharian dia. Kenapa saya tidak boleh mencuri? Karena Allah Maha melihat. Kenapa kalau kemudian saya itu dapat hadiah, ibu mengatakan alhamdulillah rezeki dari Allah, terkoneksi dengan Allah, kan begitu kan ya. Jadi tarkis akidah mengenalkan dulu dia dengan Allah, sehingga kemudian dia itu ngerti bahwa Allah yang sudah menciptakan dia itu memberi banyak sekali nikmat yang sangat layak, kemudian dia itu mentaatinya dengan penuh keriduan dan ketundukan, nggak kepaksa, nggak karena rasa cinta. Allah mencintai sebegitu dahsyatnya, masa dia tidak mencintai Allah? Itu dulu. Setelah itu baru tarkis syariah, ahkam syar'i tentang kewajiban-kewajiban. Kalau kamu anak muslim, kamu wajib, kalau dengan orang tua itu fala taqul lahum ma'uf, gak boleh ngomong kasar. Kalau kamu anak mukmin beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, kamu harus ngomong yang benar tok, kalau nggak bisa diem. Kan gitu, baru bicara tentang kamu harus sholat 5 waktu, kamu harus kemudian menutup aurat. Setelah basis, kenapa kok saya harus dengar kata Allah, kenapa saya harus dengar kata Rasulullah, kenapa saya harus menurut apa yang dikatakan oleh ibu saya. Setelah itu terbangun dengan kokoh, baru bicara tentang taklifnya. Nah, taklif itu pun sebelum bicara ini urusan mengatur masyarakat, ada pengaturan-pengaturan, ada hukum-hukum yang tidak bisa diterapkan kecuali ada negara yang menerapkannya, yaitu khilafah. Sebelum bicara ke situ, bicara tentang menghukum koruptor, bicara menghukum para pelaku begal jalanan, bicara untuk menghapuskan tersebar luasnya miras. Dia belum amal sampai ke sana kan? Tentu saja di situ pun ada hukum syara, itu ada mana hukum-hukum syara yang urutannya disampaikan lebih dahulu kepada anak-anak kita sampai dia itu terbiasa taat. Hukum-hukum syara yang berbicara, yang mengatur interaksi dia dengan Allah tentu harus sudah beres. Dia sebagai pribadi dengan orang tuanya, kan itu adalah interaksi termasuk awal-awal dalam kehidupannya, tentu juga harus sudah tersampaikan. Sesuai dengan amal dia. Setiap dia mau amal, dia diberi ilmunya. Dia bergaul, oh ada yang ngajak pacaran, oh ada yang ngajak tatoan, oh ada yang ngajak berburu boneka labubu atau ngajak konser. Sesuai dengan amalnya, sampai kemudian pada level pemahaman yang kemampuan berpikir dia lebih kompleks, dia memahami bahwa dia hidup bersama orang lain di tengah masyarakat. Di situ ada pengaturan pendidikan, di situ ada pengaturan pergaulan, ekonomi, politik, utang luar negeri, pengelolaan sumber daya alam. Maka di situ kemudian kita sampaikan bahwa ada hukum-hukum yang tidak bisa diterapkan kalau nggak ada khilafah. Nah berarti gurunya harus belajar dulu tentang khilafah, Islam kafah sampai khilafah, dan stepping bagaimana mengajarkan itu kepada muridnya. Mungkin itu.